Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Diva Imandini for NPM 234111046 for class management unit 3C. Here we will explain material about crafting your vision and mission. Oke, pada materi ini tuh membahas bagaimana sih sebuah organisasi bisa membangun arah strategi yang kuat melalui penyusunan visi, misi, serta bagaimana sih keduanya diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Visi dan misi diibaratkan sebagai true north atau bintang penuntutan yang membantu organisasi berjalan ke arah yang konsisten dan penuh tujuan. Yang pertama itu ada memahami visi. Jadi itu visi itu digambarkan sebagai kondisi masa depan yang ingin diciptakan oleh organisasi. Jadi dia itu bukan sekadar kalimat tetapi gambaran aspirasi tentang masa depan. Jadi visi itu harus mampu mempartisipasi pihak internal maupun eksternal, memberikan motivasi serta menciptakan optimisme. Selain itu, visi juga bersifat struktur orient, yaitu berfokus pada keadaan ideal yang ingin dicapai beberapa tahun ke depan. Jadi visi juga harus memberikan arah yang jelas serta setiap keputusan strategik memiliki landasan yang sama. Dengan kata lain, visi menjadi pedoman utama yang memastikan semua aktivitas berbeda pada jalur yang tepat. Selain itu ada memahami misi. Jadi jika misi adalah gambaran di masa depan, maka misi menjelaskan alasan keberadaan organisasi sekarang. Jadi misi mengidentifikasi siapa yang dilayani perusahaan, apa yang harus dilakukan, dan nilai apa yang harus diberikan. Jadi pada bagian ini materi menekankan bahwa misi harus mencerminkan identitas organisasi, siapa pelanggan utamanya, serta nilai atau prinsip yang menjadi pedoman kerja. Nah, misi juga itu perlu menjelaskan kompetensi khas atau keunggulan kompetitif organisasi. Dengan begitu, misi bukan hanya mempertanyakan formal, tetapi menjadi program yang memandu aktivitas sehari-hari dan strategi operasional. Tanpa misi yang jelas, perusahaan sulit mempertahankan konsistensi tindakan yang sesuai dengan arah visi. Kita ada menghubungkan visi dan misi dengan aksi strategi. Setelah visi dan misi ditetapkan, langkah selanjutnya adalah menerjemahkan menjadi tindakan nyata melalui perencanaan strategik. Hal ini dimulai dengan menentukan tujuan strategis, yaitu target yang jelas, terukur, relevan, dan memiliki batas waktu. Tujuan strategi ini kemudian diwujudkan melalui berbagai inspirasi atau program yang mendukung pencapaiannya. Selanjutnya, pelaksanaan rencana sangat bergantung pada eksekusi yang baik, sehingga organisasi perlu mengatur sumber daya, menetapkan prioritas, dan memonitor kemajuan. Dengan begitu, visi tidak berhenti sebagai wacana, tetapi menjadi kenyataan melalui proses implementasi yang disiapkan. Selanjutnya ada mengukur keberhasilan melalui indikator yang tepat. Jadi materi ini juga menekankan pentingnya pengukuran. Jadi organisasi harus memastikan bahwa metrik yang digunakan benar-benar mencerminkan kemajuan terhadap visi dan misi. Bukan hanya angka keuangan, ada 3 kelompok metrik yang paling penting. Yang pertama ada dampak atau impact, yang kedua ada inovasi, yang ketiga ada kepuasan pemangku kepentingan. Nah, dengan pengukuran yang konsisten, organisasi dapat melihat apakah mereka masih berada di jalur yang benar atau perlu melakukan perbaikan strategi. Nah, jadi kesimpulannya,
Secara keseluruhan, materi ini menunjukkan bahwa visi dan misi adalah fondasi yang penting dalam manajemen strategi. Keduanya harus saling terhubung, diterjemahkan ke dalam tujuan strategi, diimplementasikan melalui tindakan nyata, serta diawasi melalui metrik yang relevan. Jika proses ini dilakukan dengan baik, organisasi dapat berkembang secara berkelanjutan dan tetap konsisten terhadap nilai-nilai yang nilai-nilai inti mereka. That's all our presentation. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.